Selamat pagi atau siang Ibu Dewi Purnamasari dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya M. Rizky Saiful Islam, NIM 0532011918 dari kelas ke-34. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan tugas praktikum administrasi server, yaitu langkah-langkah konfigurasi Network File System atau NFS. Menggunakan sistem operasi CentOS 7 di Oracle VM VirtualBox versi ke-7, yuk kita mulai dari tahap persiapan. Langkah pertama, kita membuat virtual machine baru untuk server. Buka VirtualBox, klik New, lalu beri nama CentOS 7. Server, pilih tipe Linux, dan versinya Red Hat 64-bit. Jangan lupa masukkan file ISO CentOS 7 yang sudah kita siapkan. Lalu centang Skip Unattended Installation, dan klik Next. Untuk hardware, kita berikan RAM sebesar 1 GB dan 1 core CPU agar tidak membebani laptop. Kemudian untuk harddisk virtual, kita alokasikan kapasitas sebesar 20 GB. Sebelum menyalakan mesin, kita masuk ke menu Settings lalu pilih Network. Ubah adapter 1 menjadi Bridged Adapter dan arahkan ke kartu jaringan laptop kita yang sedang terhubung ke internet, agar server mendapat IP address asli dan koneksi internet. Sekarang kita nyalakan VM server. Pada layar booting hitam, pilih Install CentOS 7 dan tekan Enter. Di halaman ringkasan instalasi, ada dua hal penting. Pertama, masuk ke Installation Destination untuk memastikan harddisk virtual kita tercentang, lalu klik Done. Kedua, masuk ke Network and Hostname. Di sini, kita aktifkan saklar jaringan dari off menjadi on sampai statusnya berubah menjadi connected, dan IP address-nya muncul otomatis. Di bagian ini, silakan ambil screenshot pertama kalian sebagai bukti kartu jaringan aktif. Setelah itu, klik Begin Installation. Sembari sistem melakukan instalasi di latar belakang, klik menu root password untuk membuat password administrator, misalnya 12345. Lalu klik Done. Ambil screenshot kedua saat proses loading penginstalan ini berjalan sebagai bukti proses setup. Tunggu hingga penginstalan selesai 100%, lalu klik Reboot. Setelah mesin menyala kembali, login menggunakan user root dan masukkan password kita. Karena CentOS 7 sudah resmi pensiun atau end of life, repositori bawaannya sudah mati. Jika kita langsung mengetik perintah yum install, sistem akan memunculkan error cannot find the valid base. Solusinya, aktifkan fitur Shared Clipboard menjadi bidirectional lewat menu perangkat di VirtualBox. Lalu, kita copy-paste perintah penyelamat menggunakan tombol Shift tambah Insert di terminal. Kita jalankan dua perintah cd untuk mengalihkan jalur repositori lama dari mirror centos.org ke server arsip resmi, yaitu vault centos.org. Setelah itu, ketik yum clean all untuk membersihkan cache lama. Sekarang, kita ketik perintah utama untuk menginstal paket NFS, yaitu yum install NFS utilus. Y. Proses pengunduhan akan berjalan lancar hingga muncul tulisan complete. Jangan lupa ambil screenshot ketiga pada tampilan complete ini. Langkah selanjutnya adalah membuat folder yang akan dibagikan ke jaringan. Ketik mgir, data untuk membuat direktori bernama data. Lalu, ubah kepemilikannya ke user NFS dengan perintah tune nvs node, data. Dan atur hak aksesnya menggunakan perintah cmod 755. Data, sekarang kita konfigurasi hak akses sharingnya. Agar instan dan menghindari salah ketik, kita masukkan aturan konfigurasi lewat perintah echo, yaitu data por rw, sync, no root underscore squash, no underscore, o underscore squash greater than, etc. Exports. Aturan ini artinya folder data bisa diakses oleh semua IP dengan hak akses baca tulis dan tersinkronisasi langsung ke harddisk. Untuk memastikan teksnya masuk Kittycat, etc. exports. Selanjutnya, terapkan konfigurasi tersebut dengan perintah export fast. Jika layarmu diam saja tanpa memunculkan error, berarti konfigurasi folder sudah sukses dikenali sistem. Sekarang kita nyalakan dan aktifkan layanannya agar berjalan otomatis saat komputer booting. Ketik Systemtel Start Apps by NFS Server dan Systemtel Enable Apps by NFS Server. Mari kita cek status layanannya dengan mengetik Systemtel Status NFS Server. Di sini terlihat teks hijau bertuliskan aktif running. Silakan ambil screenshot keempat pada bagian status aktif ini. Setelah itu, tekan tombol Q untuk keluar dari tampilan status. Terakhir di sisi server, jika kalian memiliki firewall yang aktif, buka gerbang NFS dengan perintah firewall cmd. Untuk layanan NFS, RPC bind, dan mount. Lalu ketik firewall cmd, reload, ketik perintah IP address show untuk melihat IP address server kita. Di layar saya, angka di sebelah kata inet
pada kartu jaringan NP0S3 menunjukkan angka ke-19.216.810.042. Catat angka ini. Sisi server sudah selesai, matikan server dengan mengetik power off. Agar menghemat waktu pengerjaan tugas dan tidak perlu menginstal dari awal, kita gunakan fitur cloning. Klik kanan pada VM CentOS 7, server di VirtualBox, lalu pilih clone. Beri nama CentOS 7 Client. Pada kebijakan alamat MAC, pastikan memilih Generate New MAC Addresses agar alamat IP-nya tidak bentrok dengan server. Klik Next, pilih Full Clone, lalu klik Finish. Sebelum menyalakan kedua VM, untuk menghindari glitch atau layar bergaris pada monitor eksternal, akibat bug akselerasi grafis di VirtualBox 7, masuk ke menu Settings kedua VM, pilih Display, dan hilangkan centang pada Enable 3D Acceleration, lalu klik OK. Sekarang, jalankan kedua mesin virtual secara bersamaan, baik server maupun klien, lalu login sebagai root. Ingat teman-teman, langkah selanjutnya ini kita ketik di terminal CentOS Client, bukan di server. Ketik perintah yum install NFS utils, y di terminal klien, agar komputer klien memiliki kapabilitas membaca sistem file jaringan. Setelah selesai, buat folder kosong sebagai tempat menempelkan data dengan perintah mdir, pmnt, atau NFS. Sekarang kita lakukan proses mounting atau menempelkan folder network milik server ke folder lokal klien. Menggunakan IP server yang sudah kita catat tadi. Ketik perintah mount 192.168.100.42. Data per MNT. Langkah terakhir adalah pengujian. Kita akan membuktikan apakah kedua komputer ini sudah saling berbagi folder secara real-time. Di dalam terminal klien, kita buat sebuah file teks baru menggunakan perintah touch. Ketik touch MNT atau NFS. Bukti tugas sukses, txt. Lalu cek isi foldernya dengan perintah ls, lmnt atau nfs. Di layar terlihat file berkas sukses sudah berhasil dibuat tanpa muncul pesan permission denied. Silakan ambil screenshot K5 pada layar terminal klien ini sebagai bukti utama keberhasilan praktikum kalian. Sebagai pembuktian dua arah agar nilai laporan kita sempurna, mari kita tengok layar terminal CentOS server. Ketik perintah ls, data. Bisa kita lihat bersama, file bukti tugas sukses, txt yang tadi kita buat di komputer klien, secara otomatis dan instan, sudah langsung muncul juga di dalam folder lokal server. Ambil screenshot ke-6 pada terminal server ini sebagai bukti final sinkronisasi data. Kesimpulannya, konfigurasi Network File System atau NFS antara server dan klien menggunakan CentOS 7 di VirtualBox telah berhasil dilakukan 100% tanpa ada kendala. Demikian presentasi tugas tutorial 2 administrasi server dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Dewi Purnamasari dan teman-teman semua. Selamat belajar dan sampai jumpa.